Udah rutin pakai sunscreen, setiap hari juga di-reapply per 2 atau per 3 jam. Tapi flek masih juga nggak hilang-hilang. Aduh, harus gimana sih nih? Yeah. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Ipa Julianti sebagai beauty consultant kamu. Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas nih tentang sunscreen ya. Jadi ini khususnya untuk para pejuang flek. Flek kamu nggak pudar-pudar juga? Kayaknya kamu salah pilih sunscreen deh. Tapi sebelum aku lanjut ke materi, buat teman-teman nih yang baru menemukan video aku, jangan lupa nih subscribe dulu channel YouTube aku dan tekan tombol loncengnya supaya kalau aku bikin video baru, kamu selalu update dan bisa langsung tonton. Buat teman-teman yang pengen join reseller, aku di sini menjual 3 brand skincare. Yang pertama ada Jasmine Beauty, ada Inner Light, dan Devilia Skincare. Buat teman-teman yang pengen ikutan gabung bisnisnya, yuk langsung aja masuk ke grup WhatsApp-nya. Sudah aku sematkan di link deskripsi. Caranya gampang, tinggal masuk aja dulu ke grup WhatsApp ya. Setiap harinya aku selalu kasih bahan promosi buat kalian di grup ya. Jadi selalu update bahan promosinya, jadi nggak kehabisan ide ya. Sekarang mau posting apa, enggak. Ya langsung gabung sekarang juga dan langsung dapatkan cuan dari jualan skincare. Siapa di sini yang udah rutin pakai sunscreen ya, udah reapply juga per 2 sampai per 3 jam. Tapi fleknya masih juga nggak pudar-pudar, bahkan malah lebih tebal dari sebelumnya. Ayo ngaku siapa? Coba deh dicek lagi sunscreennya udah betul atau belum. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan kasih tipsnya nih ya, cara memilih sunscreen khusus pejuang flek. Oke, jadi tips yang pertama, harus cari sunscreen yang sudah broad spectrum. Jadi apa sih maksudnya broad spectrum itu, Mbak? Jadi broad spectrum ini artinya adalah dia bisa menjangkau lebih luas. Bisa melindungi wajah kita lebih luas dari paparan sinar UVE dan UVB. Ya, perlu kalian tahu nih ya, kalau kalian cuma mengandalkan SPF aja masih kurang. Kenapa? Karena SPF hanya melindungi wajah kita dari sinar UVB. Jadi sinar UVB ini sinar yang mengakibatkan wajah kita menjadi kering, menjadi kemerahan, kusam, dan rasa terbakar matahari, dan juga efek penuaan. Tetapi dia tidak melindungi wajah kita dari sinar UVE. Jadi, sinar UV ini yang menyebabkan timbulnya flek. Jika tidak ada broad spectrum, maka percuma sunscreen kamu itu. Flek akan tetap muncul karena tidak ada yang memproteksi. Seperti itu guys, jadi kalian jangan cuma lihat dari SPF-nya aja diingat ya. Memilih sunscreen untuk pejuang flek harus yang ada broad spectrumnya. Jadi jangan hanya mengandalkan SPF yang tinggi, karena SPF yang sangat tinggi pun tidak akan bisa memproteksi wajah dari sinar UVE. Jadi itu yang salah buat para pejuang flek ya. Harus ada yang berspektrumnya ya guys ya. Nah untuk yang kedua, para pejuang flek harus menggunakan tint sunscreen. Jadi untuk teksturnya berbentuk seperti pasta dan dia lebih kental dibanding sunscreen selain itu ya guys ya. Jadi untuk si tint sunscreen ini sangat recommended banget ya buat para pejuang flek karena dia berproteksi, melapisi wajah lebih baik dibanding sunscreen yang lain. Dan untuk sistem kerja dari tint sunscreen, dia bisa ngeblok sinar UV yang masuk ke wajah. Jadi tidak hanya menyerap dan memantulkan, tapi dia juga bisa ngeblok, bisa menghalangi. Jadi tidak akan masuk si sinar UVE-nya seperti itu. Selain itu keuntungannya menggunakan tint sunscreen, dia kan ada efek-efek warnanya ya. Nah efek warnanya itu bisa juga untuk memudahkan flek-flek kamu, jadi bisa menyamarkan atau mengcover. Jadi keuntungannya selain bisa melindungi wajah dari sinar UVE atau UVB, dia juga bisa untuk mengcover flek-flek kamu. Jadi manfaatnya double ya kan? Nah, terus apalagi nih tipsnya? Yaitu yang ketiga, perlu diperhatikan juga nih SPF dan PA-nya. Jadi, kalau kalian para pejuang flek terutama nih ya, pilihlah sunscreen dengan SPF minimal 30 karena dia bisa memproteksi wajah mencapai 97%.
Ada juga yang SPF 50 bisa melindungi wajah sampai 98%. Tapi kalau kamu sudah pakai yang 30 is okay lah ya, karena cuma beda 1% aja ya sama SPF 50. Yang tidak disarankan itu kamu menggunakan SPF 15, karena kalau SPF 15 jangkauan untuk proteksi wajah cuma 93%, jadinya sangat jauh ya untuk kisaran ke 97%. Nah, terus kalau kalian sering aktivitas di luar, kalian pakai yang ada PA+++. Jadi plus itu minimal 3. Kalau kalian sering aktivitas di luar rumah. Ya. Terus kalau kalian memang sering yang namanya kena matahari, bener-bener sering kebakar matahari, tambah lagi plusnya 1 jadi PA++++. Dan jangan lupa nih, harus di-reapply juga per 2 atau per 3 jam. Ya, karena percuma kalau misalkan kalian nih ya udah pakai sunscreen tapi kalian tidak di-reapply. Kenapa sih harus di-reapply sunscreennya 2 per 3 jam? Apa supaya cepat habis sunscreennya? Iya, terus kita beli lagi. No, bukan seperti itu guys ya, bukan. Tapi memang ada ininya ya, sebabnya. Karena wajah kita ini berpori guys, ya. Wajah kita ini berpori dan ada kelenjar minyak. Jadi wajah kita ini bukan tembok yang tidak berpori. Wajah kita berpori dan berkelenjar minyak. Sehingga ya ketika sudah 2 atau 3 jam itu nanti akan luntur sunscreennya. Karena kita berkeringat guys ya. Sehingga pas luntur itulah daya tahan untuk melindungi wajah kita dari sinar UV, UVB pun juga sudah tidak ada. Makanya daya tahannya cuma berlaku 2-3 jam. Makanya kita wajib reapply, terutama buat kamu yang sering banget aktivitas di luar rumah. Sering panas-panasan itu wajib reapply. Kalau kamu tidak ingin wajahnya terbakar ya, kusam ataupun kering, bahkan fleknya muncul, ya wajib di reapply. Tapi kalau kamu sehari-hari cuma di dalam rumah, ya aktivitas cuma main HP, ruangannya tertutup, tidak ada matahari, di dalam AC, kamu boleh aja sehari sekali. Tapi kalau kamu sehari-harinya ya, kalau kamu sehari-harinya itu panas-panasan, misalkan di dalam rumah, tapi kamu sering berjemur, jemur pakaian gitu ya, atau kamu aktivitas yang lain yang berhadapan dengan matahari, atau masak juga itu bisa ya terbakar kompor ya. Setiap harinya kena paparan kompor. Itu tetap harus di-reapply 2-3 jam ya. Jadi rumus pakai sunscreen itu kamu mulainya startnya di jam 8 kamu pakai sunscreen. Terus nanti jam 10 kamu reapply lagi. Jam 12 ya ketika kamu habis sholat zuhur ya kan, kamu reapply lagi. Dan terakhir jam 2 kamu reapply sampai batas jam 4. Udah, setelah itu kamu nggak usah lagi reapply. Kenapa? Karena untuk sinar UV itu hanya masuk ya sampai di jam 4 sore. Jadi kalau kamu sudah reapply di jam 2, itu bertanda sampai 2 jam ya, sampai jam 4. Kamu nggak perlu lagi pakai sunscreen seperti itu. Tapi kalau misalkan aku mau pakai sunscreen lagi, boleh nggak? Soalnya kalau pakai sunscreen kan muka aku kayak glowing gitu ya, kayak bagus gitu ya. Ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk manfaatnya seperti melindungi wajah dari paparan sinar UV ya udah nggak ada lagi ya. Karena memang udah nggak ada sinar UV-nya juga kan. Seperti itu. Dan lebih bagus lagi kalau kamu pakai sunscreen yang ada kandungan skincare, itu lebih bagus lagi ya. Jadi selain bisa melindungi wajah dari sinar UV, juga bisa sebagai perawatan kulit. Terus mah kalau malam boleh nggak pakai? Malam lagi ya, kalau malam kamu pakai skincare malam. Tapi kalau memang kamu malam tapi kamu keluar rumah, misalkan ada acara, ya boleh-boleh aja. Yang penting kalau ketika mau tidur ya harus cuci muka dan ganti pakai skincare di malam hari. Seperti itu guys. Jadi kesimpulannya, pilihlah sunscreen yang ada broad spektrumnya. Lalu pilihlah tint sunscreen. Dan pilih sunscreen yang ber-SPF minimal 30 dan sudah ada PA++++-nya. Nah, seperti itu guys ya. Gimana? Sudah paham ya guys ya? Cara menentukan sunscreen yang tepat untuk wajah para pejuang flek. Oke guys, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share kali ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama kalian para pejuang flek. Jangan lupa nih di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu nih ya cara pakai sunscreen yang betul buat wajah mereka, khususnya yang pejuang flek. Oke, kalau gitu aku Ipa Julianti pamit dulu undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.